Ya, Anda masih bersama kami di Invest Time on Location. Masih juga bersama saya, Mas Sugimo. Mas Gimo, owner dari James Grace. Nah, Mas, tadi kan kita udah keliling-keliling nih. Ya. Boleh nggak kita ngobrolnya duduk aja? Boleh. Duduk aja ya. Silakan duduk, Om. Oke. Oke, Silakan duduk, Om. Oke, thank you, Mas. Nah, Mas Gimo, tadi saya nanya harganya. Iya. Karena ujung-ujungnya harganya nih. Harganya berapa sih, Mas? Untuk bahan saya yang punya custom, kalau enggak saya beli baru yang unit ini nih katanya yang ready. Berapa Mas harganya? Kalau customer bawa unit, tergantung lagi beda unit, beda basic, beda harga. Kalau basicnya Bison, itu harganya jasanya 15 juta. Oke. Nah, kalau Om beli ready kayak gini, harganya 19,9 sampai 20,9. Bedanya kurang lebih 4 jutaan ya? 4 juta, 4 sampai 5 juta bedanya. Untuk modelnya, kalau modelnya sama atau setiap model beda lagi harganya, Mas Gimo? Setiap model sama harganya. Oke. Kan kita ada 3 tipe tadi, semua jenis sama harganya. Oke, Mas ini kan banyak banget nih Mas. Saya lihat tuh ada berapa tuh? Ada belasan motor ya? Iya. Sebenarnya untuk produksinya setiap bulan Games Garage sendiri berapa unit bisa produksi? Kita produksi sih di angka 50 sampai 60 unit Om satu bulan. 50 sampai 60 unit iya. per bulan. Untuk PO-nya berapa tuh Mas? Jangka berapa? sekarang PO-nya malah banyak banget nih. Sekarang list PO di angka 85 unit. 85 unit Iya. dikalikan tadi berapa? Termurah? 19,9. 19, Iya. kaya loh. Tapi kan itu belum tentu beres satu bulan Om. Makanya Oke. estimasi tadi 1 sampai 2 bulan. Oke, berarti sekarang di 85 ya Iya. untuk yang list PO-nya sekarang. Oke, untuk list PO. Yang paling laris model yang mana? Mas Gimo yang paling laris? Sebenarnya Om semua tipe sama sih Om larisnya. Cuman kebetulan agak naik sekarang itu tipe Indian Bobber warna full hitam Dove. Indian Bobber yang Full hitam Dove. itu tadi ya di belakang. Ini nih Om. Oh, yang ini Indian Bobber ini. ya. Ya. Paling laris ya Mas ya. Yang beli kebanyakan kalangannya anak muda atau semua kalangan Mas? Kalau model-model untuk kayak gini? Bobber malah semua kalangan. Ah. Bapak-bapak, anak muda semua masuk sama ini anak muda yang cewek juga masuk semua. Oh, cewek juga ya? Cewek juga banyak Om customer kita yang beli. Wah, mantap. Nah, Mas, ini kalau misalnya dilihat begitu dari modelnya, berarti bisa ya custom sesuai. Misalnya yang nggak ada model di sini, ada pelanggan yang mau custom. Bisa. Cuman untuk saat ini itu kita tolak Om untuk tipe lain. Kalau konsepnya beda aja dari kita, itu kita tolak dulu karena kalau kita terima nanti yang PO tadi malah ketunda Om, karena kan kalau udah konsep ini kita lebih cepat pengerjaannya. Oh, karena desainnya udah ada gitu ya? Kalau konsep baru kita masih ngeraba lagi, perlu waktu lagi untuk pengerjaannya gitu. Lebih lama lagi Iya. dan menunda untuk PO yang udah Iya, ada. betul. Sebetulnya bisnis kayak gini tantangannya gimana sih Mas? Kali aja saya bisa ikut bisnis kayak gini. Tantangannya apa Mas bisnis kayak gini? Apa ya, kesusahannya ya kali ya. Sekarang itu rata-rata unit bahannya sih kayak kan ini kan unit second Om ya, tahunnya 2010 sampai 2013. Kayak bahan itu makin lama makin dikit gitu. Dan bahannya juga kalau makin dikit makin mahal. Makin gitu ya? mahal, betul. Ngaruh tapi ke harga jualnya Mas Gimo? Untuk sejauh ini saya belum pernah naikin harga, masih segitu aja. Dari 19,9 sampai 20,9. 19,9 sampai 20,9 Iya. walaupun bahannya juga harganya merangkak naik. Iya, masih segitu aja Om. Kalau sekarang perbandingan aja Om ya, 2 tahun yang lalu itu Bison masih harga di 4 sampai 5 juta. Sekarang udah range-nya udah 7 sampai 9 juta sekarang. 7 sampai 9 juta dengan harga jual yang sama begitu ya? Harganya sama. Soalnya dulu kalau custom Bobber ini kan kita baru jalan 1 tahun Om. Kalau sebelumnya kita di Scrambler atau Jabstyle itu. Kalau hitung-hitungan cuannya Mas Gimo dari hasil jualan begitu ya? Iya. Tadi di 19 jutaan sampai 20 jutaan itu persentase cuannya di berapa persen ambil ya Mas? Karena tadi juga untuk bahannya naik terus tapi harga jualnya tetap segitu-gitu aja, bahkan udah 2 tahun ke belakang ya disamain terus harganya. Ini gimana Mas persentase cuannya? Persentasenya ya gimana ya itu yang hitungnya ya. Soalnya kita belum catatannya belum lengkap juga sih Om kalau kayak gitu. Cukup lah untuk gaji karyawan lah. Ini ya, ada lebihnya dikit lah untuk saya gitu. Nah kalau ini juga Mas,
ini kan merubah bentuknya Mas Iya. ya, merubah bentuk, terus juga banyak aksesoris yang dipasang dan lain-lain. Sebetulnya andai saya pakai motor custom di jalan, aman nggak tuh Mas untuk ke polisi dan lain-lain? Legalitasnya seperti apa sih? Harusnya Om aman, salah satunya suratnya lengkap, STNK BPKB lengkap. Terus nomor rangkanya nggak kita modifikasi, kan ada juga orang jual frame doang tuh. Nah Oke. itu kan jelas nomor rangka udah beda. Nah, Oke. kalau kita kan rangkanya asli bawaan Bisonnya. Jadi aman ya Mas ya? Aman Om, kecuali Oke. asal knalpotnya adem aja. Kalau Knalpotnya kita adem. rata-rata knalpotnya adem. Oke, nah ini untuk penjualannya, surat-suratnya gimana Mas Gimo? Full paper kah atau full pajak? Surat-surat full paper Om, STNK BPKB lengkap. Nanti perbedaan ada juga pajak hidup, pajak mati. Nah, Oke. pajak mati tadi yang di harga 19,9. Nah, Oke. kalau pajaknya hidup itu 20,9. Oke, Mas, tadi kan bahannya bison ya, Iya, bahannya yang mana juga makin kesini makin susah. Sebetulnya mendiversifikasi atau perbedaannya gimana sih Mas di saat bahannya susah nih, kan nggak mungkin stop produksi. Iya. Nah, itu strateginya Mas Gimo sendiri gimana? Nanti Om paling kita beralih ke motor lain gitu. Kalau kayak dulu kan saya pertama mainnya di Mega Pro sama Scorpio dulu awal. Karena udah makin langka kita geser ke unit Bison. Paling nanti kalau unitnya udah langka lagi kita geser ke Thunder, ke Thunder sama Tiger, paling Tiger udah mulai langka juga. Oke. Sama Bajaj Pulsar itu paling geser. Oke, gesernya ke yang stoknya lebih banyak Iya, gitu ya lebih Mas. banyak, Pak. Nah, untuk skemanya sendiri di saat ada orang order gitu ya Mas, Mas Gimo stok untuk bahannya kah? Atau nanti di saat orang order kasih DP baru cari? Nah ini gimana strategi Kalau bisnisnya Mas? setiap hari kita nyari bahan, Om. Setiap hari kita nyari bahan, pasti ada aja yang masuk unit bahannya. Jadi kita nggak nunggu ada pesanan, ada berapapun stoknya kita berani ngambil gitu untuk bahan Bison. Oke, pernah nggak sih Mas ambil bahan terus motornya nggak laku? Sejauh ini belum pernah. Masih laku Masih ya? laku. Fast moving ya? Iya. Oke, nah ini kan biasanya juga kalau motor-motor kayak gini, apa ya, kayak tadi Mas bilang Scorpio, kan pasti ada spare part-nya. Iya. Nah itu sekarang nyari spare part itu kendala nggak sih Mas? Kalau spare part nggak banyak, kalau spare part banyak. Apalagi kalau kayak customer beli nih, nggak usah bingung nyari spare part. Di online banyak, di bengkel-bengkel umum banyak. Terus juga kita servis di Yamaha pun bisa. Ini kan Oke. mesinnya Yamaha. Iya. Kalau Mega Pro nanti bawa ke Honda pun bisa. Banyak pengalaman customer sebelumnya beli, mereka cerita ini perawatan rutinnya langsung ke Yamaha, ke Honda bisa. Oke, dilihat dari bisnisnya nih Mas, modifikasi motor custom. Kalau Mas sendiri sebagai pelaku gitu ya Iya. di sektor bisnis ini, ngelihat prospeknya ke depannya akan kayak gimana sih? Apakah memang akan in atau happening, laris manis di tahun-tahun sekarang aja? Apa sebetulnya masih di prospek panjang, bisnisnya masih bagus nih untuk bisnis modifikasi custom ini? Kalau menurut saya sih jangka panjang sih masih pasti bakal rame sih. Cuman pasti kita kendalanya di unit bahan aja nanti, paling unit bahannya. Kalau maunya sih enaknya sih kita ngambil kayak produk Honda, misal keluaran pabrikan langsung kita mau langsung modif. Cuma kan harganya nanti bisa berkali-kali lipat. Iya ya, benar. Kalau kita beli unit baru misal tahun muda tahun 2020 aja, misal kita modalnya aja udah misal 15 sampai 20 juta harga unit aja, belum di customnya lagi. Oke, Mas Gimo, saya jadinya beli aja deh yang udah Boleh, ready. ini mumpung ready. Mumpung ready ya, karena kalau itu 10 hari ya Mas, lama ya keburu pengen geber-geberan Mas di jalan. Semakin menarik pembahasannya tentunya dengan Mas Gimo, dan pastinya ada tema yang lebih menarik lagi di pekan depan. Tetap bersama kami di Invest Time on Location. Saya Bramudia Prabowo pamit, CNBC Indonesia Beyond Business. Bisa langsung saya coba ini Mas, motornya Mas? Bisa. Bisa ya?